Perkenalkan, nama saya Putu Noparia Rahayu dari kelas 3A Pendidikan Matematika dengan NIM 2113011017. Pada video kali ini yaitu video kegiatan belajar 3 aplikasi PD Linear Roda 2 pada sistem mekanik, yaitu pada pegas. Seperti pada gambar, yaitu ada sistem mekanik pegas yang memilih sistem mekanik pegas. Kita akan meninjau suatu pegas yang dikaitkan dengan benda bermassa M dan kemudian digantungkan seperti pada gambar 3.1 bagian yang A. Pada bagian 3.1b kita akan meninjau gerak titik P pada pegas apabila pegas ditarik ke bawah sejauh Y0 dari posisi keseimbangannya dan kemudian dilepaskan. Pada kasus ini gaya gesekan atau gaya redaman itu diabaikan sehingga gerak pegas tanpa redaman. Berdasarkan hukum Hooke, gaya F yang mengembalikan P pada posisi keseimbangannya di Y sama dengan 0 itu memenuhi F sama dengan negatif K dikali Y, atau F sama dengan negatif K dikalikan dengan X, di mana K merupakan konstanta pegas dan Y atau X merupakan koordinat posisi P. Rumus ini menyatakan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas pada sebuah benda itu berbanding lurus dengan pergeseran benda, namun berlawanan arahnya. Jika gaya pegas adalah satu-satunya gaya luar yang bekerja pada benda, maka pada benda tersebut, yaitu pada kasus ini, berlaku hukum Newton yang kedua. Secara matematis dapat dituliskan dengan F sama dengan M dikali A, di mana M merupakan massa benda dan A merupakan percepatan benda. Ini merupakan persamaan yang kedua, di mana persamaan yang pertama itu F sama dengan negatif K dikalikan dengan X. Sehingga dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu akan diperoleh M dikalikan A sama dengan negatif K dikalikan dengan X. Atau dapat kita tuliskan menjadi M dikalikan D kuadrat X per dt sama dengan negatif K X, di mana D kuadrat X per dt ini merupakan A, yaitu percepatan. Kemudian kita jadikan persamaan ini menjadi persamaan homogen sehingga diperoleh M dikalikan D kuadrat X per dt ditambah K dikalikan dengan X sama dengan 0. Nah, persamaan ini dapat kita tulis kembali menjadi M dikali D kuadrat X per dt ditambah K per M dikalikan dengan X sama dengan 0. D kuadrat X per dt ditambah dengan K per M dikalikan dengan X sama dengan 0. Kemudian kita misalkan K per M itu sama dengan beta kuadrat. Sehingga dari rumus ini kita akan peroleh D kuadrat X per dt ditambah beta kuadrat X sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial dengan solusi sebagai berikut.
dari persamaan diferensial ini adalah X T sama dengan A sin dikalikan beta dikalikan T ditambah dengan delta, atau XT sama dengan A cos kurung buka beta dikalikan T ditambah delta. Dengan X adalah posisi perpindahan partikel terhadap waktu T. Apabila tidak ada gaya gesek, maka pegas akan terus berosilasi tanpa berhenti. Namun pada kenyataannya, amplitude osilasi itu akan semakin lama akan semakin berkurang dan pada akhirnya osilasi akan berhenti. Dikatakan bahwa gerak osilasi diredam oleh gaya gesek sehingga gerak osilasi ini disebut gerak harmonik teredam. Dalam banyak hal, gaya gesek adalah sebanding dengan kecepatan benda dan mempunyai arah berlawanan dengan kecepatan benda tersebut. Pada sistem osilasi, energi mekanik terdisipasi akibat gaya geseknya. Jika energi mekaniknya berkurang, maka dapat diartikan bahwa gerak pada sistem teredam. Ketika suatu sistem pegas diberi gaya, maka respon yang terjadi bergantung pada gaya luar yang diberikan pada sistem dan redaman yang dialami oleh sistem tersebut. Jadi, total gaya yang bekerja pada massa M dalam sistem redaman adalah sigma F sama dengan negatif Kx dikurangi B V sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, dari persamaan ini akan kita peroleh negatif Kx dikurangi B dx per dt sama dengan M dikalikan d kuadrat x per dt sama dengan 0. Di mana B adalah konstanta redaman dan gamma sama dengan B per 2M merupakan koefisien redaman. Jika tadi beta kuadrat itu sama dengan K per M, maka persamaan yang tadi dapat dituliskan kembali dalam bentuk X double aksen ditambah 2 gamma X aksen ditambah beta kuadrat X sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial order 2 dengan dua akar sebagai berikut, yaitu dengan dua akarnya sebagai berikut. Sehingga solusi pendekatan daripada persamaan tadi yaitu menjadi xt sama dengan E pangkat gamma dikalikan T kurung buka Z1 T akar R kuadrat dikurangi beta 0 kuadrat ditambah Z2 dikalikan dengan T akar gamma kuadrat dikurangi beta 0 kuadrat. Jika
beta 1 kuadrat sama dengan beta 0 kuadrat dikurangi gamma kuadrat, maka persamaan dapat dituliskan menjadi xt sama dengan e pangkat negatif gamma dikalikan dengan t kurung buka z1 e pangkat i omega sehingga x t sama dengan e pangkat negatif gamma dikalikan dengan t kurung buka z1 e pangkat i beta i dikalikan beta dikalikan t ditambah dengan z2 e berpangkat negatif i dikalikan beta dikalikan t. Sehingga secara umum persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi xt sama dengan e pangkat gamma dikalikan t cos beta 1 dikalikan t dikurangi dengan delta dikurangi dengan theta. X adalah posisi perpindahan partikel terhadap waktu t yang mengalami osilasi teredam. Getaran dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan ada tidaknya eksitasi atau penyebab timbulnya getaran yang bekerja secara kontinu. Menurut derajat kebebasannya atau sistem masanya, yaitu getaran bebas dan getaran paksa atau force vibration. Pada getaran bebas bahwa getaran terjadi karena adanya eksitasi sesaat seperti gaya impulsif atau adanya simpangan awal. Sementara getaran paksa terjadi jika terdapat gaya eksitasi periodik yang bekerja kontinu sebagai fungsi waktu. Bila suatu sistem pegas diberi gaya, maka respon yang terjadi bergantung pada gaya luar yang diberikan pada sistem dan gaya redaman yang dialami oleh sistem tersebut. Total gaya yang bekerja pada massa M dalam sistem teredam terpaksa adalah sebagai berikut. Total gaya yang bekerja pada massa M dalam sistem teredam terpaksa adalah M dikalikan D kuadrat X per DT kuadrat ditambah FD ditambah K dikalikan dengan X itu sama dengan FT. Gaya total yang bekerja pada massa F dalam sistem teredam terpaksa pada waktu T. Di mana FT adalah gaya luar dan FD adalah gaya redaman. Dengan mempertimbangkan gaya pemulih linier dan gaya peredam selain gaya penggerak, maka persamaan ini dapat dituliskan sebagai berikut. M X double aksen ditambah dengan BX ditambah dengan KX sama dengan F cos beta dikalikan dengan T, atau agar tidak bingung kita ganti beta ini dengan omega, sehingga X double aksen sehingga X ditambah 2 gamma X ditambah omega 0 kuadrat X sama dengan A cos omega dikalikan T. Dari persamaan M dikali X double aksen ditambah BX ditambah KX sama dengan F cos omega T, itu dapat kita tuliskan kembali menjadi X
double aksen ditambah 2 gamma dikali dengan X ditambah omega 0 kuadrat dikalikan dengan X sama dengan A cos omega T. Solusi dari persamaan ini akan menjadi dua bagian, yaitu complementary function yaitu x0t dan particular solution yaitu xpt. Solusi dari complementary function adalah sama dengan persamaan ini, dan untuk particular solution itu akan menjadi seperti berikut. xpt sama dengan d cos kurung buka omega t dikurang itu sama dengan A per akar kurung buka omega 0 kuadrat dikurang W kuadrat, kita pangkatkan 2 ditambah 4 omega kuadrat gamma kuadrat, kemudian dikalikan cos kurung buka omega T dikurang theta. Solusi umum untuk gerak harmonik teredam terpaksa adalah xt sama dengan A E pangkat negatif gamma dikalikan dengan T sin WT dikurang dengan theta ditambah A per xpt yaitu A per akar kurung buka omega 0 kuadrat dikurang omega kuadrat, kita pangkatkan 2 ditambah 4 omega kuadrat gamma kuadrat, kemudian kita kalikan cos omega T dikurang theta. Ingat, X adalah posisi perpindahan partikel terhadap waktu T yang mengalami osilasi teredam terpaksa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.